28. Ini hanya 50.000 yuan saja. Aku, Tuan Muda Xavier, masih bisa melakukannya. Xavier jelas sekali bahwa ia dipermainkan oleh Jensen. Apapun yang dilihat oleh Jensen, ia akan merampasnya. Kakak Jensen, orang ini seperti lalat. Apa yang kakak mau, dia rampas. Tuan Muda Niko benar-benar kesal. Tidak apa-apa. Keluarga pemuda ini sedang kekurangan batu. Suruh dia beli saja. Lagi pula kamu juga tidak rugi apa-apa. Selain itu, orang seperti ini hanya menjatuhkan statusnya. Jensen berjalan santai. Ia melihat batu dan batu giok pilihan pedagang yang berbeda sekali dengan yang lain. Terlepas dari warna dan garis-garisnya, tampilannya kurang keluar dengan baik. Yang penting adalah Jensen tidak mengejar warna hijau. Xavier menentang Jensen. Alhasil, ia selalu kalah dan ia rugi 300.000 yuan lagi. Perlahan-lahan ia merasa bersalah. Jika Jensen berusaha keras memikirkan batu itu, Xavier langsung menyambarnya. Bahkan jika tidak ada warna hijaunya sekalipun, ia akan menganggar kalau itu berharga. Namun, orang-orang mengolok Xavier. Bahkan Lisa juga merasa ada yang tidak beres. Tuan Muda Xavier, kenapa kamu repot-repot mengurusinya? Sudah banyak uang yang terbuang sia-sia. Daripada kamu buang, mending kamu belikan aku beberapa baju. Diam, pelacur. Xavier sangat marah sampai ia menampar Lisa. Jika bukan karena untuk Lisa, ia tidak akan sesial ini. Lisa menggosok pipinya dengan sedih. Saat ia bersama Jensen dulu, meskipun Jensen miskin, tapi ia memperlakukannya dengan begitu baik. Meskipun Tuan Muda Xavier bisa memuaskan kesombongannya, tapi ia memperlakukannya seperti babi atau anjing. Jensen membawa Tuan Muda Niko dan lainnya untuk terus bergerak. Tiba-tiba akhirnya Jensen merasakan kepadatan hijau yang begitu pekat meresap hingga ke dalam. Kepadatan itu terlihat 100 kali lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Terlihat sepotong batu seukuran bola basket di sudut kios itu, tapi batu itu memiliki gumpalan yang warna dan teksturnya biasa saja. Bos, berapa harga batu ini? 2.000 yuan sekilo. Batu ini kira-kira beratnya 25 kilogram. Kamu bisa ambil ini seharga 50.000 yuan. Pemilik kios itu menjawab dengan malas karena ia sendiri tidak yakin dengan batu itu. Haha, kamu buta, ya. Mau beli batu sampah seperti itu? Xavier menggandeng Lisa menghampiri Jensen. Pria ini sepertinya tidak akan berhenti mengganggu Jensen. Kenapa? Kamu tertarik? Nih. Jensen mencibir. Aku tidak mau. Kali ini Xavier tidak mau membelinya. Ia mencibir dan berkata, aku ingin lihat batu seperti apa yang kamu dapatkan dengan harga 50.000 yuan? Lisa yang baru saja dipukuli tadi langsung melampiaskan kebenciannya pada Jensen. Ia berkata dengan jijik. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Menggesek kartu bank. Jual rumah keluarga. Kurasa kamu tak mampu membelinya. Kalau miskin, miskin saja. Aku tak pernah kenal dengan orang yang tak tahu diri. Kamu hanya akan buang-buang uang 50.000 yuan, ucap Xavier. Jensen malas memedulikan mereka berdua, tapi sekarang ia juga sangat kesal meladeni mereka. Aku memang tidak sekaya Tuan Muda Xavier dan tidak sehebat Tuan Muda Xavier yang bisa membeli batu hampir 2 juta yuan. Hehe, bijak sekali, bijak sekali. Kamu. Sebelumnya Xavier kecewa tentang ini, tapi Jensen melakukannya lagi. Ia sangat marah. Melihat Xavier kalah, Lisa ingin mengatakan sesuatu, tapi Jensen berteriak dingin padanya. Pergilah. Suara itu dipenuhi dengan kekuatan dalamnya yang mengejutkan jantung Lisa dan membuat Lisa tidak berbicara lagi. Lisa jelas tidak menyangka kalau Jensen yang dulu begitu patuh jadi begitu tegas saat marah. Bos, potong. Kalian harus segera memotongnya untukku. Ucap Jensen pada pemilik kios. Pemilik kios itu melihat Tuan Muda Niko juga berada di sana. Ia mengangguk karena ada Tuan Muda Niko di sana. Ia tahu Jensen tidak akan berutang untuk membayar pekerjaannya. Tentu saja, presentase keberhasilan batu hijau kali ini ia masih merasa kalau itu tidak bagus. Karena batu ini dari kota terpencil di Yunnan, banyak para pedagang yang sudah melihatnya akan mengatakan kalau itu adalah batu biasa.
Ditambah lagi, pemilik kios sudah berpengalaman dalam melihat batu. Jadi, batu ini pasti batu biasa. Batu ini sudah ada di sini beberapa tahun. Ini benar-benar barang bagus. Makanya aku membelinya dulu. Aku menghabiskan uang 100 juta untuk beli batu ini. Rugi sekali. Seseorang yang ada di samping pemilik toko itu menghela napas. Tuan muda Niko sedikit mengernyitkan keningnya. Meskipun ia tidak paham tentang batu giok, tapi ini adalah bisnis industri keluarganya. Sebelumnya ia biasa datang ke sini. Ia tahu kalau yang biasa begini bisa penuh dengan batu hijau yang berwarna cantik, karakteristik garisnya juga unggul. Tentu saja, kadang ada beberapa cacat yang tidak disengaja, tapi itu jarang sekali terjadi. Tuan muda Niko tahu kalau Jensen adalah dokter ajaib, tapi spesialisasinya operasi, bukan pedagang batu giok. Sebelumnya Tuan muda Niko juga membiarkan Master untuk memilih, tapi Jensen menolak. Sekarang tidak apa-apa. Setelah kalah, seharusnya bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Ah, warna hijaunya keluar. Melihat gergaji yang menggesek begitu cepat, pemilik toko itu tiba-tiba terkejut. Seluruh tubuh Tuan muda Niko gemetar. Sebelumnya ia memikirkan beberapa hal, tapi seketika menghilang. Ia menatap batu yang ada di tangan pemilik kios. Batu itu dipotong secara bertahap dan memperlihatkan giok kristal yang begitu cemerlang. Tidak peduli warna atau kilauannya yang begitu indah, terutama bagian warna hijau itu. Jika diperhatikan lebih detail, ada sedikit warna kuning dan biru, tapi setelah ditatap dengan lebih jeli, itu adalah hijau zamrud. Ajaib sekali. Tuan muda Niko, ini hijau zamrud? Pemilik toko itu orang yang sudah berpengalaman. Saat memegang batu itu dengan satu tangannya, lengannya bergetar. Tuan muda Niko menarik napas dingin. Kakak Jensen ini sudah lama berada di pasar ini dan belum melihat batu apapun. Hasilnya, ia membuat taruhan langka dan ia benar-benar mendapatkan batu hijau zamrud dan itu sangat besar. Harganya tidak ternilai. Hijau zamrud? Banyak orang berkumpul dan bernapas tersengal-sengal. Zamrud juga dikenal sebagai Raja Batu Giok. Di industri perhiasan internasional, batu warna ini memiliki efek untuk mengusir roh jahat dan dapat melindungi sang pemilik. Hijau zamrud. Jensen juga terkejut. Yang ia butuhkan berbeda dengan yang ada di pasaran, tapi ia tidak mengharapkan untuk memilih zamrud. Ia sebenarnya tidak terlalu mengenal ini, tapi ia pernah mendengarnya. Sialan. Kemudian Xavier hampir menampar dirinya sendiri sampai 3 kali tamparan. Sebelumnya ia telah berduel dengan Jensen. Tiap apa yang dilihat oleh Jensen, ia akan langsung membeli batu itu, tapi satu-satunya yang tidak ia beli adalah zamrud ini. Jensen sangat beruntung. Tuan muda Niko tersenyum lebar dan berkata pada Jensen. Kakak Jensen, kamu sangat beruntung. Zamrud itu begitu besar. Harganya juga tidak murah. Bagaimana kalau zamrud ini kamu jual kepadaku? Boleh, tapi aku ingin meminta tolong pada Tuan muda Niko untuk membuatkan selusin liontin batu giok. Tidak perlu terlalu besar. Liontin batu giok biasa juga sudah cukup. Nanti aku akan mengambil beberapa pecahan batu. Jensen pun mengangguk. Zamrud itu begitu besar. Kamu bisa membuat banyak hal, tapi kamu hanya meminta dibuatkan selusin liontin batu giok. Aku bisa memberikannya padamu. Begini saja, potongan batu ini akan kubayar 30 juta yuan padamu. Apakah itu pantas? 30 juta yuan. Jantung Jensen tiba-tiba meledak. Ia tidak menyangka kalau zamrud ini begitu berharga. Awalnya ia tidak punya uang, tapi dalam sekejap mata ia sudah memiliki uang 30 juta yuan dalam dirinya. Bahkan jika Jensen tidak begitu memedulikan uang itu, tapi perasaan kaya mendadak ini masih membuatnya serasa sedang bermimpi. Duh, Tuan muda Niko sudah bergerak. Banyak para pedagang yang sudah berkumpul di sekitar sana, tapi melihat Tuan muda Niko sudah mengatakan harga tadi, mereka hanya bisa menyesal diam-diam. Jika tidak, mereka akan membeli batu giok zamrud itu dengan harga mahal.